Nah, sekarang mari kita gali definisi syukur, yaitu secara syar'i, kayak gitu kita keluarkan ayat-ayat Al-Qur'annya kayak gitu ya, hingga kemudian kita bisa menemukan definisi syar'i dari syukur. Teman-teman rahimakumullah, ayat yang pertama adalah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala ta'furun. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini kayak gitu ya, ada kata kerja yang pertama atau fiil amar kayak gitu ya dalam bahasa Arabnya gitu ya. Apa itu? Fatkuru, maka kayak gitu ya. Kenapa ada maka di situ tuh? Fa di situ terkait dengan ayat yang sebelumnya, teman-teman, di ayat 151. Dari yang tafsirnya Ibnu Katsir diterangkan bahwasanya ayat 151 itu adalah mengandung nikmat apa, yaitu diutusnya Rasulullah SAW kepada umat manusia ini kayak gitu ya. Nah, atas nikmat itu maka kemudian kita seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk ingat kepada Allah gitu ya. Uzkuruni, ingatlah kalian kepadaku, azkurkum, maka Allah pun akan ingat kepada kalian. Washkuruli, terus kemudian perintah Allah yang kedua yaitu uskuru, bersyukurlah kalian li kepada aku, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'furun, dan janganlah kalian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini berarti ada kata uskuru ya dalam bentuk fi'il amr atau kata kerja perintah. Artinya teman-teman, dari sini kita dapat ambil satu poin bahwasanya bersyukur kayak gitu ya, itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita simpan dulu satu poin ini, bahwasanya bersyukur adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Lantas bersyukur itu atas apa kayak gitu? Kita ambil ayat yang lainnya. Teman-teman rahimakumullah, di ayat 73 Quran surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa min, dan termasuk kalau dan di sini bukan termasuk ya, diartikan dan karena rahmatihi, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya, ja'ala dia Allah kayak gitu ya. Ja'ala di situ adalah kata kerja yang mengandung pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan lakum bagi kalian itu lail wan nahar, malam dan siang kayak gitu. Walitaskunu ya, litaskunu, baunya nggak ada, maaf ya. Litaskunu, agar kalian itu karena maksudnya di situ tuh istirahat kayak gitu ya. Fihi ya, beristirahat, fihi, hinya kembali ke lailnya kayak gitu, walita batagu, dan agar kalian itu mencari ya, min fadlihi, mencari itu maksudnya di siang hari, min fadlih itu karunianya, wala'allakum, agar kalian itu bersyukur kayak gitu. Jadi la'alla itu adalah harapan yang bisa kemudian bisa manusia itu mewujudkannya gitu ya. Jadi Allah memberikan rahmatnya kayak gitu ya, berupa apa? Dijadikan siang dan malam dijadikan untuk istirahat, siangnya untuk kemudian mencari fadlun gitu ya, fadlihi di situ, min fadlihi, mencari karunia Allah agar kemudian manusia itu bersyukur kayak itu. Dari sini berarti atas apa kita bersyukur? Yang pertama, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Terus kemudian yang kedua atas apa? Di ayat ini yaitu karunianya Allah atau fadlun ya. Kalau di situ kenapa fadlihi? Karena diawali huruf jar min kayak gitu. Maka kemudian teman-teman, kita simpan dulu poinnya, bahwasanya atas apa kita bersyukur, yaitu yang pertama rahmatnya Allah dan karunianya Allah Subhanahu wa taala.
Teman-teman rahimakumullah, berikutnya dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini ada doa yang kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung masuk ke doanya ya teman-teman ya. Kola, mulai dari kola, baris ketiga akhir, ayat akhir, kemudian kola robbi kayak gitu ya. Jadi Allah mengajarkan kepada kita di usia 40 tahun kemudian untuk berdoa kola robbi gitu ya. Untuk berdoa robbi auzi'ni kayak gitu ya. Wahai Tuhanku auzi'ni kayak gitu, karuniakanlah kepadaku an askura untuk mensyukuri nikmataka, nikmatmu kayak itu, nikmat yang telah Allah berikan maksudnya gitu ya. Maka kemudian dari ayat sini kayak gitu, ayat ini dapatlah kemudian kita ambil poin lagi bahwasanya bersyukur itu atas apa? Nikmat kayak itu, atas nikmat yang Allah berikan kayak gitu. Jadi tadi yang pertama rahmat, kemudian yang kedua adalah karunia-Nya Allah, kemudian yang ketiga adalah atas nikmat yang Allah berikan kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172 kayak gitu ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini Allah berfirman, Allah menyeru seluruh orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, itu seruan bagi seluruh orang beriman untuk apa? Kulu, makanlah. Oleh Allah disuruh nih, kita disuruh makan. Disuruh makan. Jadi makan itu perintahnya Allah loh kayak gitu. Nah, makan apa yang diperintahkan oleh Allah itu? Min thayyibat ya. Dari yang baik-baik kayak gitu ya. Thayyib ya, thayyib. Kita sudah bahas Al-Baqarah 168 ya terkait dengan halalan thayyiban kayak gitu ya. Perintah Allah kepada semua manusia untuk kemudian makan yang halalan thayyiban kayak gitu ya. Jadi thayyib itu suatu yang halal kayak gitu ya. Yang halal, yang thayyib itu yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa kemudian di sini yang disebut thayyib gitu ya? Di sini sudah mengandung makna yang halal kayak gitu ya. Yang halal kemudian yang thayyib bagi kita kayak gitu, karena yang halal itu belum tentu thayyib bagi semua orang kayak gitu. Misalkan saya ambil dulu, saya masihkan dulu ya waktu apa itu ya Sehat dengan Al-Quran ya teman-teman ya, terkait dengan prinsip makan syar'i itu yang pertama kan yang halal gitu, karena belum tentu yang halal itu kemudian baik bagi setiap manusia kayak gitu ya. Misalkan apa contohnya apa ya, orang lain lagi flu kayak gitu ya, kemudian dia flu kemudian minum es dari air yang matang kayak itu dia buat sendiri, itu misalkan ya ini teman-teman ya contoh, malah dia terus-terusan minum es. Nah itu meskipun halal tapi yang nggak tahu baginya kayak gitu ya. Tapi yang orang yang terkena diabetes kemudian dia malah makan gula-gula yang banyak kayak gitu ya, itu juga meskipun halal nggak baik kayak gitu. Makanya di sini thayyibat di sini sudah mengandung halal sama thayyib bagi kita kayak gitu. Ma rozaqnakum ya, apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian washkuru, dan bersyukurlah lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada perintah lagi untuk bersyukur. Maka kemudian kita dapat poin lagi, bersyukur itu atas apa? Rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, berarti ada
Empat ya yang sudah kita dapatkan. Atas apa kita bersyukur? Yang pertama adalah rahmatnya Allah, yang kedua adalah karunia-Nya Allah, yang kemudian yang ketiga nikmatnya Allah, kemudian yang keempat atas rezeki yang Allah berikan. Mang, yang ada bedanya apa sih empat-empatnya itu apa enggak? Ya teman-teman, kalau kita ngomongin rahmatnya Allah, sebenarnya rahmatnya Allah itu di atas semuanya itu. Maksudnya itu gini teman-teman. Karena rahmatnya Allah yang diberikan kepada hambanya, Allah memberikan hambanya itu berupa karunia-Nya, Allah memberikan nikmat, Allah memberikan rizki kayak gitu loh. Jadi kalau diruntut itu tuh rizki itu ya karena rahmatnya dari Allah, kita diberi karunia itu juga karena rahmatnya Allah, kita itu diberi nikmat itu juga karunia-Nya Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu loh. Tapi kenapa kemudian saya di sini menyebut satu-satu biar kemudian kita lebih ngerti kayak gitu ya. Bahwasanya masing-masingnya itu ternyata oleh Allah diperintahkan untuk kita syukuri kayak gitu loh. Ketika kita coba menyebut atas rahmatnya Allah, sebenarnya bisa mencakup karunia-Nya, nikmatnya, rizkinya itu bisa. Tapi ketika saya sebutkan sendiri-sendiri kan lebih gampang lagi kayak gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat dari sisi yang lain, ketika kita bilang nikmat, rahmatnya Allah itu juga nikmat. Yang kita bagi kita ya teman-teman ya, bagi kita juga nikmat, karunia juga nikmat, rezeki juga nikmat itu. Jadi di sini saya menyebutkan satu-satu biar lebih detail aja kayak gitu ya. Jadi atas itu kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas pertanyaan berikutnya, dalam bentuk apa kita itu bersyukur kepada Allah? Nah, mari kita keluarkan ayat-ayat berikutnya. Teman-teman rahimakumullah, dalam bentuk apa bentuk syukur kita kayak gitu ya. Yang pertama di situ dalam Quran surah Ad-Duha kayak gitu ya. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur kayak gitu. Oh ya, tadi saya tidak bilang shadaqallahul adzim ya teman-teman. Jadi mengucapkan shadaqallahul adzim itu tidak wajib teman-teman ya. Jadi saya tidak berdosa kalau kemudian saya tadi itu ya lupa, tidak saya sengaja terus kemudian langsung ingat, oh iya saya harus nerangkan nih kalau terkait dengan mengucapkan shadaqallahul adzim setelah baca Al-Qur'an itu bukan suatu kewajiban kayak gitu. Di ayat ini jadi kita oleh Allah diberi petunjuk atas nikmat Allah, hendaklah kita itu menyatakannya. Rabbika fahadits kayak gitu, menyatakannya. Kita nampakkan kayak gitu, kita nyatakan kayak itu atas nikmat-nikmatnya Allah berikan kayak gitu ya. Jadi kalau kita sudah di sini nikmat sama seperti yang saya katakan tadi, karunia Allah itu adalah nikmat, rezeki dari Allah juga nikmat, mendapatkan rahmatnya dari Allah juga nikmat kayak gitu. Jadi ayat ini cakupannya luas, makanya kemudian di situ pun juga dalam bentuk nakiroh, nikmat ya kayak gitu. Kemudian teman-teman yang berikutnya ya, dalam bentuk apa kita bersyukur tadi itu kepada Allah, berikutnya diterangkan dalam Quran surah Ibrahim ayat 39. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Shadaqallahul 'adzim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini ya, ini adalah ungkapan syukurnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di usia tuanya dikarunia Ismail wa Ishak dan Ishak kayak itu. Apa yang kemudian bentuk syukurnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang telah wahaba, ya memberi kayak gitu ya, wahabali memberiku kayak itu alal kibari di saat masa tuanya Ismail dan Ishak kayak gitu ya. Inna rabbi lasami'ud du'a, sungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar atau maha mengabulkan doa kayak gitu ya. Jadi dari rangkaian ini teman-teman, dari ayat 11 Ad-Duha kemudian sama ayat 39 dari Quran surah Ibrahim, kita dapat mengetahui bahwasanya wujud syukur itu yang pertama adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan alhamdulillah ya gitu ya. Jadi alhamdulillah itu ucapan hamdalah
bacaan hamdalah. Kalau kita membaca alhamdulillah artinya kita telah bertahmid, telah memuji Allah Subhanahu wa taala. Dari sini teman-teman jadi bisa membedakan ya antara tahmid sama hamdalah. Hamdalah itu adalah bacaannya alhamdulillah, itu yang pendek. Kalau yang panjang alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah yang lain. Kalau di sini Nabi Ibrahim alhamdulilladzi wahaba dan seterusnya itu. Jadi menyesuaikan boleh, tapi bacaan hamdalah itu adalah alhamdulillah. Itu sudah bacaan hamdalah kayak gitu ya. Alhamdulillah itu. Kalau kita kemudian mengucapkannya alhamdulillah berarti kita telah bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Hamdalah itu adalah bacaannya. Kalau kita melafadzkannya alhamdulillah berarti kita telah bertahmid, tahmid kepada memuji Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Terus kemudian bentuk syukur yang kedua adalah dengan menampakkan nikmat yang telah Allah berikan, menampakkan karunia yang telah Allah berikan, menampakkan rezeki yang telah Allah berikan, menampakkan rahmat yang telah Allah berikan kayak gitu. Nah, kemudian dari sini mari kita rangkai apa definisi syar'i dari syukur kayak gitu. Dari ayat-ayat yang telah kita keluarkan ini tadi kayak gitu ya. Dari sini teman-teman, dari ayat yang pertama tadi Quran surah Al-Baqarah 152 kayak gitu ya, sampai kemudian yang terakhir kayak gitu ya, kita dapatkan poin dari perintahnya Allah atas apa kita bersyukur, kemudian dalam bentuk apa kita bersyukur, maka kemudian kita bisa menarik definisi syar'i dari syukur kayak gitu ya, bahwasanya syukur itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia, nikmat, rizki yang telah diberikan kepadanya dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan pemberiannya tersebut kayak itu.